berbagi satu pengalaman ya pribadilah, satu pengalaman mengenai sikap kita. Gimana sikap kita ketika kita marah, kita mendengar omongan orang lalu kita meresponnya gimana. Apa yang pernah saya alami adalah bahwa ketika kita mengalami ada omongan, ada selentingan omongan orang di belakang, mungkin kita marah, ya kan? Tapi ketika kita marah, usahakan jangan sampai kita berbicara. Maksudnya itu gimana? Otomatis ketika orang emosi, ketika orang marah, kita akan mengeluarkan kata-kata yang yang mungkin gak kerasa, dan itu akan menyakiti orang yang orang lain yang mungkin sedang kita emosiin gitu kan, istilahnya kasarnya seperti itu. Itu saya alami sendiri. Waktu itu saya ada mendengar selentingan yang gak enak dari teman saya, lalu saya terpicu emosi, tersinggung gitu, karena emang saya dibilang ya mudah tersinggung, iya, tetapi mungkin juga tidak semua orang pasti akan tersinggung ketika ada selentingan yang ngomong di belakang gitu, bisik-bisik, nggak ngomong langsung. Lebih baik, kalau saya pribadi, lebih baik dia ngomong langsung kepada saya, lebih enak daripada ngomong di belakang, karena saya punya jiwa yang spontan gitu. Kalau nggak suka ngomong di depan, nggak suka di belakang gitu. Nah itu saya alami. Teman saya ngomong selentingan, itu saya dengar gitu, dan itu saya ngomong, kalau kamu ngomong di belakang, kalau kamu ngomong jangan di belakang-belakang, ngomong di depan saya. Lalu dia sendiri yang ngomongnya seenaknya, yang menurut dia sih dia bercanda gitu, tapi antara bercanda dengan tidak saya bisa membedakan, ya kan. Ketika saya bicara dengan orang lain lalu dia tiba-tiba nyeletuk gitu, itu yang membuat saya tersinggung. Lalu tiba-tiba ada yang tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, saya buka YouTube lalu dia mengingatkan saya, mungkin saya percaya itu Tuhan bicara lewat hambanya gitu. Dia bilang jangan berbicara di saat kamu marah. Lalu saya merasa, kok itu aku tadi loh ya, kata bilang itu. Tadi aku marah terus aku ngomong gitu. Lalu tiba-tiba ada mengeluarkan kata-kata yang gak enak, dan itu bikin temen aku tersinggung gitulah. Lalu hati saya tuh merasa bukan kesindir, tapi seperti pecutan di dalam jiwa saya gitu. Nah, saya mau baca di dalam Mazmur 5 ayat Alkitab yang mengingatkan saya, menguatkan saya untuk saya di dalam 5 ayat yang akan saya baca, yaitu dalam Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Itu jangan marah, itu hanya akan membawa kamu kepada kejahatan. Lalu ayat yang selanjutnya di dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Lalu yang selanjutnya di dalam Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Lalu yang selanjutnya di dalam Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Terus yang satu lagi ada lagi di dalam Yakobus 1 ayat 19. Setiap orang hendaklah secepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. 5 ayat itu memecut saya gitu. Oh iya ya, kok saya ketika saya marah kok saya bicara gitu, dan akhirnya keluar kata-kata yang gak bagus gitu. Dari situ saya, oh iya, terus saya
minta ampun, ya Tuhan ampuni saya sudah menyakiti hati orang. Maka itu saya di dalam kekristenan itu Tuhan itu berbicara bukan, tidak selalu audible ya. Untuk Tuhan bicara secara audible itu perlu apa ya? Perlu hubungan yang dekat dengan Tuhan, komunikasi yang pokoknya best friend banget gitu sama Tuhan ya kan. Mungkin nggak Tuhan bicara secara audible, mungkin, pasti kalau kita sering terkoneksi dengan Tuhan. Kita semua orang bisa terkoneksi dengan Tuhan asalkan dia juga rajin-rajin untuk datang di hadiratnya lah gitu ya, di hadirat Tuhan. Kalau untuk seperti saya, ketika Tuhan bicara lewat hambanya itu juga termasuk saya bersyukur ya kan. Kenapa? Karena kenapa saya percaya itu Tuhan yang bicara? Karena ketika saya marah, waktu saya mengalami itu, nggak lama itu tiba-tiba hamba Tuhan itu bicara. Saya buka YouTube itu juga nggak bukan suatu kebetulan. Bukannya tadi saya emosi, saya terpancing emosi, terus saya harus ngomong. Tiba-tiba saja seorang hamba Tuhan, Henny Kristianus itu ya, saya buka. Nggak biasanya saya buka YouTube Henny Kristianus. Begitu saya buka tuh kebetulan dia gitu yang khotbah jangan marah. Oh, di TikTok saya buka TikTok di beranda tuh, kebetulan dia yang buka akunnya, akun TikToknya, mungkin FYP ya. Lalu dia berbicara itu langsung kena dari diri saya gitu. Jadi Tuhan ngomong ini. Kenapa saya percaya itu Tuhan ngomong? Karena Tuhan itu ngomong itu nggak selalu harus audible, harus lewat pikiran. Dia bisa bicara juga lewat hambanya untuk mengingatkan kita. Jadi lewat situ saya sadar, oh iya, mulai hari ini, mulai dari kemarin itu saya walaupun saya mungkin sedikit ada marah, tapi saya nggak mau bicara. Terkadang ya kalau di dalam kekristenan itu Roh Kudus bicara kepada kita. Kalau dalam mungkin agama lain mungkin suara hati yang paling halus gitu bicara. Tapi kalau di dalam diri, dalam orang kekristenan itu Roh Kudus yang berbicara kepada kita gitu, seperti itu. Oke, saya rasa gitu aja sharing dari saya. Ini hanya sharing pengalaman saya mengenai jangan berbicara ketika sedang marah. Karena di saat berbicara, ketika banyak bicara akan banyak ketika banyak berbicara akan banyak pelanggaran. Saya rasa seperti itu. Saya rasa dari kamar kos saya, hanya itu sharing dari saya. Mohon dukungan channel saya dengan di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Salam happy cooking. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam happy cooking.